Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu tentang soal tes intelijensi umum, soal perbandingan kuantitatif part 3. Nomor 1. Panti Asuhan Nur Soleh mendapatkan sumbangan berupa uang yang dibagikan ke 20 orang anak, maka masing-masing anak akan mendapat sebesar 125.000. Banyak, misalnya ini X adalah banyak uang yang diperoleh anak-anak jika anak ada tambahan 5 anak. Y sama dengan Rp 750.000. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah A lebih kecil, X lebih kecil Y, B X sama dengan Y, C sama X sama dengan 3Y, D 3X sama dengan 2Y, dan E 2X sama dengan 3Y. Nah, ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2023, artinya soal yang sudah pernah muncul di ujian CPNS. Jawaban, misalkan X adalah seperti tadi yang dikatakan di sini, banyaknya uang yang diperoleh, jumlah anak ya, jumlah uang masing-masing anak setelah ditambah 5. Kemudian jumlah anak setelah ditambah itu 20 tambah 5 sama dengan 25. Jadi X-nya ya, berapa yang dia peroleh ya, jumlah uangnya. Nah, kemudian setelah ditambah jumlah anaknya 25, maka 20 anak itu dia dapat menerima sebesar 125.000. Nah, sekarang kalau 25 anak, dia menerima sebanyak X, jadi jumlah uangnya ya, banyak X. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan perkaliannya 25 kali X itu sama dengan 20 kali 125 ya. Jadi kita bisa tulis 25 kali X sama dengan 20 kali 125. Artinya jumlah uang yang dikeluarkan kepada 20 anak itu karena dananya tetap, berapa yang diterima jika ternyata ada pertambahan 5 anak. Berapa yang diterima dengan jumlah dana tetap itu untuk setiap anak setelah ditambahkan 5. Maka ini hasilnya sama dengan, ini kita bisa coret hasil 25, ini 125, ini bagi 5 semua ya. Bagi 25 hasilnya adalah X sama dengan 20 kali 5.000. Jadi 125 bagi 25 ini hasilnya adalah 5.000. Nah, X-nya itu sama dengan 20 kali 5.000 sama dengan 100.000. Berarti X-nya itu jelas bahwa X-nya itu lebih kecil daripada Y. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian A. X lebih kecil daripada Y. Selanjutnya nomor yang kedua. Sebuah besi panjangnya 2,5 meter terletak tegak lurus di lapangan terbuka. Bayangan besi adalah 50 cm. Jadi di sini artinya ini besi tidak tertanam ya. Dia pas ujung besi ujung besinya itu di tanah tanpa ditanam ya. Di tempat yang sama, tentukan panjangnya bayangan suatu pohon jika pohon tersebut tingginya 30 meter. Nah, ini dihitung bukan dari akarnya, tapi dari pas munculnya pohon itu di atas tanah ya. Nah, di sini bayangan pohon yang tingginya 30 meter itu, ini X-nya, kemudian Y-nya itu 650 cm. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih besar Y, B. X lebih kecil Y, C. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, D. X tambah Y sama dengan 0, dan E sama dengan X sama dengan Y. Ini adalah soal latihan atau soal prediksi untuk CPNS tahun 2024. Kita misalkan bahwa X itu adalah bayangan pohon yang tingginya 30 meter. 2,5 meter itu kalau disentikan sama dengan 250 cm. Kenapa kita sentikan? Karena kita akan membandingkan dengan Y supaya lebih mudah. Kita konversi dulu ke dalam cm. Berarti kalau 30 meter itu berarti 3000 cm. Jadi 250 per 3000 itu sama dengan 50 per X. Ya. Jadi 250 itu dibagi dengan 30 apa namanya 3000 cm itu sama saja kalau 50 cm ini bayangan besinya tadi ya,
bayangannya ini, bayangan ini aslinya 250 jadi 3000, sama dengan 50 dibagi dengan bayangannya yang 30 meter itu. Nah, jadi perbandingannya senilai ya. Jadi bayangannya bayangan sama dengan aslinya bayangannya berbanding berapa? Aslinya ini 250 dibagi dengan 3000 sama dengan 50 berbanding X untuk bayangannya. Maka X-nya sama dengan X kali 250 sama dengan 50 kali 3000, atau bisa ditulis menjadi 250 dikali 150.000 ya. Nah, sekarang kita lihat ini kita bagi ya, 150.000 bagi 250, hasilnya adalah X sama dengan 600 cm. Wah, jelas bahwa X-nya itu lebih kecil daripada Y. Maka di sini dipilih adalah bagian B, X lebih kecil daripada Y. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Selanjutnya nomor yang ke-3. Sebuah foto memiliki ukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Foto tersebut akan diperbesar sehingga lebar foto menjadi 20 cm. Sini ada perbandingan X dan Y ya. X-nya 30 cm, Y-nya panjang foto setelah diperbesar. Mana hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan. A. X lebih besar Y, B. X lebih kecil Y, C. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, D. X tambah Y sama dengan 0, dan E. X sama dengan Y. Nah, ini merupakan juga soal latihan ya, atau soal prediksi ya, untuk tahun CPNS tahun 2024. Y itu sama dengan panjang foto yang telah diperbesar ya. Kemudian karena perbandingan lebar dan panjang luas pertama harus sama dengan perbandingan panjang dan lebar pada luas kedua. Berarti panjang 1 per lebar 1 itu sama dengan panjang 2 per lebar 2, atau sama dengan 20, karena disini katakan 20. Maka di sini kita tulis ini 12 panjang pertama, kemudian lebarnya 8, itu sama dengan P2 per 20. Maka hasilnya adalah 8 kali P2 sama dengan 12 kali 20. Jadi dikatakan tadi perbandingan lebar dan panjang luas pertama harus sama perbandingan panjang dan lebar pada luas kedua. Maka P1 per L1, P2 per harusnya L2, tapi kita langsung tulis saja 20 ya. Berarti di sini P1-nya 12 berbanding 8 sama dengan P2 sama dengan 20, berbanding 20. Maka 8 kali P2 sama dengan 12 kali 20, atau sama dengan 8 P2 sama dengan, kita ubah 12 menjadi 3 kali 4, kemudian 20 kita ubah menjadi 2 kali 10. Kenapa? Untuk mencoret sesuatu yang sama ya. Kita coret 8 dengan 4 kali 2, hasilnya P2 sama dengan 3 kali 10 atau sama dengan 30 cm. Ternyata X dan Y-nya sama ya. X dan Y sama, sehingga jawaban yang benar adalah bahagian E, X sama dengan Y. Selanjutnya nomor yang keempat. Nah, ini lainlah modelnya. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai 22 hari oleh 24 orang pekerja. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Nah, jika kemampuan bekerja setiap orang sama, dan agar pembangunan selesai tepat waktu, artinya 22 hari, nah, maka harus ada pekerja tambahan. Nah, sekarang banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah A. 6 orang, B. 8 orang, C. 12 orang, D. 14 orang, dan E. 16 orang. Kita jawab. Ini juga merupakan soal latihan atau prediksi prediksi CPNS 2024. Kita jawab. Misal X adalah jumlah pekerja tambahan ya. Nah, sekarang kenapa 22 ke 24? Artinya apa? 22 hari itu dikerja oleh 24 orang pekerja itu akan selesai ya. Jadi artinya dalam 22 hari ke 24 orang itu akan selesai secara normalnya. Nah, tetapi karena ada kendala, maka di sini karena sudah kerja 10 hari, berarti ke 24 orang itu mengerjakannya sebanyak 10 hari. Ditambah dengan karena 4 hari off, berarti tinggal 8 hari hal yang dikerjakan ya. 8 hari. Berarti hasilnya yang 22 kali 24 itu harus sama dengan jumlah pekerja yang akan ditambahkan ke 24. Itu udah kali dengan 8 hari, karena efeknya pasti tinggal 8 hari saja pekerjaannya ya.
8 hari ya 8 hari saja waktu untuk bekerja, sedangkan sudah hilang 4 hari, padahal kalau 24 orang kerja itu selesai dalam 20 hari. Nah, maka dia butuh pekerja tambahan ditambah 24 untuk mengerjakan pekerjaan yang tinggal sisanya 8 hari. Jadi harus tepat waktu ya. Jadi 10 harinya itu ditambah X tambah 24 dikali 8 karena sisa waktunya 8 hari. Nah, dari sini berarti 528 hasil perkalian itu sama dengan 24 kali 10 240, 8 kali X 2 8X, 8 kali 24 adalah 192. Atau menjadi 8X sama dengan 528 dikurang 240 kurang 192. Hasilnya adalah 8X sama dengan 116. Jadi 528 kurang 240 kurang 192 tinggal 116. Sehingga X-nya itu sama dengan 116 dibagi 8 hasilnya adalah 12. Berarti yang dibutuhkan di situ adalah 12 orang. Ya. Jadi saya ulangi kembali, ini 22 kali 24 itu berarti hasil kerja 24 orang dalam 22 hari harus sama dengan hasil kerja orang yang 24 ini dalam 10 hari ditambah dengan penambahan orang ke 24 dikali dengan 8 sisa 8 hari kerja karena ada 4 hari kosong ya. Nah, itu di sini persamaannya diubah seperti ini. Selanjutnya nomor yang ke-5. Budi dapat menyelesaikan sebuah lemari kayu dengan waktu 15 hari, sedangkan Agus dapat menyelesaikan lemari kayu yang sama dengan waktu 30 hari. Mereka berdua bekerja sama untuk membuat lemari kayu tersebut. Maka sebuah lemari kayu dapat selesai dalam waktu A 18 hari, B 16 hari, C 12 hari, D 10 hari, dan E 30 hari. Nah, inilah merupakan soal prediksi. Suka dengan videonya? Like dong. Untuk CPNS tahun 2024. Jawabannya adalah, ya misalnya Budi dapat menyelesaikan pekerjaan sehari adalah 1/15. Artinya dalam 15 hari dia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Atau bisa dikatakan 15 kali 1/15 sama dengan 1. Artinya 1 itu adalah pekerjaan selesai. Nah, begitu pula dengan Agus. Agus dapat menyelesaikan pekerjaan per hari adalah 1/30. Berarti dalam waktu 30 hari ke depan pekerjaan tersebut selesai. Atau kita bisa katakan 30 kali 1/30 itu sama dengan 1, berarti selesai ya. Nah, kalau dia bekerja sama, artinya apa? Hasil kerja Budi per hari tambah hasil kerja Agus per hari, maka hasil berdua per hari ya. Sehingga 1/15 ditambah 1/30 itu sama dengan 2/30 ditambah 1/30. Karena ini 15 kita kali 2 supaya penyebutnya sama, karena kalau dalam pecahan itu penyebut sama baru bisa kita jumlahkan pembilangnya. Ya, jadi bagi yang belum paham ya, kalau yang sudah paham tidak perlu di skip saja. Maka di sini 15 berarti 2 kali 15 30, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka 2 tambah 1 menjadi 3/30 atau bisa kita jadikan 1/10. Kenapa 1/10? Masing-masing kita bagi 3, 3 bagi 3 1, 30 bagi 3 sama dengan 10, berarti dia bisa kerjakan, mereka berdua bisa mengerjakan 1/10 bagian per hari. Nah, sama dengan penjelasannya tadi di sini. Dengan di sini berarti kita bisa mengerjakan ini dengan artinya dalam 10/10 per bagian per hari, berarti 10 hari ke depan pekerjaan tersebut selesai. Atau kita katakan artinya lemari kayu tersebut akan selesai setelah 10 hari. Seperti tadi ini 1/15, ini 1/30 ya. Berarti dalam 10 hari pekerjaan tersebut akan selesai, karena 10 kali 1/10 menjadi 1, atau dikatakan pekerjaan tersebut selesai. Maka jawabannya adalah D 10 hari. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan menjadi orang yang lebih kuat. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.